Upacara warak keruron yakni upacara yang dilakukan jika ada umat sedharma yang dimana memiliki hamil atau mengandung dengan hitungan 2 bulan sampai 3 bulan sudah keguguran atau digugurkan, itu dilakukan upacara warak keruron. Pernahkah Anda mengalami keguguran? Jika seseorang yang melakukan aborsi, dampaknya akan dibawa seumur hidup. Bahkan dampak secara niskala tak hanya akan dirasakan si wanita, tetapi juga si pria. Lantas, langkah apa sebaiknya dilakukan oleh pelaku aborsi jika tak ingin merasakan dampak secara niskala? Kenakalan remaja banyak menyebabkan kehamilan dini dan pada akhirnya berujung aborsi. Bersama saya Jurutapakan Selobi Omnivora, inilah dampak aborsi dan pemahaman tentang aborsi dalam ajaran agama Hindu. Semeton umat Hindu sedharma, aborsi ilegal merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Aborsi umumnya dilakukan oleh kalangan muda dengan kondisi hamil di luar nikah. Dalam ajaran agama Hindu, aborsi disebut dengan danda barunana, sedangkan keguguran yang tidak disengaja disebut warak keruron. Meski sebutannya berbeda, namun dampak yang dialami ibu maupun ayah calon janin dikatakan merasakan akibat yang sama. Banyak dampak negatif yang akan dialami pasangan yang tega berbuat aborsi ataupun yang mengalami keguguran. Di antaranya sakit yang berkepanjangan, susah mencari pekerjaan, tak pernah nyaman dalam bekerja dimanapun, selalu merasa gelisah, bahkan mengalami kecelakaan dalam waktu yang berdekatan. Secara kasat mata, yang akan terjadi pada muda-mudi yang melakukan aborsi, biasanya mereka sangat gelisah di tempat bekerja atau di sekolah, selalu bermasalah, rezekinya pun sangat susah, dan mereka merasa tidak nyaman dalam hal apapun. Atman sang janin yang mereka gugurkan masih berada di Mercapada dan menuntut untuk kembali ke alam swargan. Ketidaktahuan ataupun rasa malu membuat banyak pasangan yang pernah melakukan aborsi akhirnya membawa sebel atau kekotoran tersebut sepanjang hidupnya. Memang tidak banyak yang tahu jika kesebelan itu bisa ditebusin dengan cara melakukan upacara warak keruron atau pengepah ayu. Upacara warak keruron yakni upacara yang dilakukan jika ada umat sedharma yang dimana memiliki hamil atau mengandung dengan hitungan 2 bulan sampai 3 bulan sudah keguguran atau digugurkan, itu dilakukan upacara warak keruron. Tapi dilakukan upacara warak keruron itu dilakukan setelah terjadinya keguguran atau menggugurkan. Tidak boleh lewat dari 33 hari dari kejadian tersebut. Jadi harus diupacarai upacara warak keruron. Upacara warak keruron tentunya tidak banyak bagi yang keguguran, cuma dia melaksanakan upacara pembersihan
Pahayu di rumahnya dengan mecaru ayam berumbun dan melaksanakan penyucian, pengeresikan jangkep, baya kaon, dur mengala, perayaan sita, pengulapan. Dikatakan dalam Lontar Sundari Gama, Atman telah bersemayam dalam janin sejak usia 2 minggu kandungan dan berbentuk gumpalan darah yang melengkung seperti tokek. Sejak usia 2 minggu kandungan, janin sudah bernyawa. Artinya, jika digugurkan, haruslah mempersiapkan upacara yang layak untuknya. Bukannya setelah gugur, lalu dibuang ke laut dan dianggap selesai. Jasadnya memang hilang di laut, tapi Atman bayi itu tetap mengikuti ayah ataupun ibunya. Kemanapun ayah ataupun ibunya tetap akan dicari, meskipun ayah dan ibunya tidak menikah ataupun tidak tinggal bersama. Dan juga mepakeling kita betara yang guru dan tubun karang. Setelah prosesi upacara macaru, pengeresikan, diambillah tanah-tanah padu raksa, bilang bucu kaja kangin, bucu klor kangin, bucu naretri, bucu ring klor kau di madir dadosiki jompot antuk don dadak ketiga nika wadin bukanya gading nika dipacarai aturan putih sudu putih kuning dan beras catur warna dan beras kuning nika disucikan disomia caru nika dan juga ibunya disucikan setelah mensucikan Buana Agung alam semesta yang ada di pekarangan ini kita udara. Setelah itu baru sang ibu bapaknya, setelah itu baru selanjutnya tanah yang dijuput di padu raksa tersebut di tempat dibungkaknya gading dan dikasih kuangin dan jinah pis bolong nika 11 ketem bakte ke segara utawi tukang pengarungan tukang agung. Nika sudah selesai proses. Upacara Warak Keruron memang jarang dijalankan karena tak banyak yang mengetahui dan masih banyak yang merasa malu untuk mengakui dirinya pernah melakukan aborsi atau mengalami keguguran. Upacara ini bukan hanya untuk aborsi, tapi untuk kandungan yang gugur sebelum dilahirkan juga bisa melakukan upacara ini. Entah keguguran itu disengaja ataupun keguguran yang tidak disengaja, seharusnya melakukan upacara ini juga. Kalau merasa berat karena biaya, bisa melakukan secara massal dan bersama-sama. Namun, upacara Warak Keruron bukan berarti membenarkan praktek aborsi ilegal. Tapi jika menggugurkan, aborsi dilakukan sama proses penyuciannya. Apa yang Leader Si Agung sampaikan tadi cuma menambah upakara bendu guru piduka di Meraja. Itu proses menggugurkan. Mohon maaf kita betara yang guru leluhur, sesungguhnya ide manduk wayangan kemercepada telah digagalkan, digugurkan, disengaja digugurkan. Nah, disinilah ide Si Agung sampaikan dan mengimbau kepada saudara-saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada, termasuk muda-muda, druna-druni yang belum siap menikah, jangan main api. Ketika sudah hamil Anda memiliki pacar dan Anda belum siap menikah karena masih sekolah, masih SMA, masih belum siap Anda menikah, apalagi umur masih muda sekali,
jangan melakukan hal tersebut. Jangan sampai melakukan main api, jangan sampai menggugurkan. Sekali lagi ditegaskan, upacara warak keruron bukan berarti membenarkan praktek aborsi ilegal. Aborsi ilegal tetaplah salah. Kita semua berharap anak muda tidak melakukan semua kesalahan fatal itu dengan menghilangkan nyawa, meskipun itu nyawa anaknya sendiri. Karena agama apapun tidak pernah membenarkan perbuatan tercela seperti membunuh, apalagi membunuh manusia, juga berhubungan seks di luar pernikahan itu sendiri. Saya Jertabakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.